pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan tentang ekonomi perang dan pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Ekonomi perang. Nah, kira-kira apa sih yang ada di benak kalian tentang ekonomi perang itu? Ekonomi perang adalah kebijakan pemerintah penjajahan Jepang yang menggali seluruh kekuatan ekonomi yang ada di Indonesia untuk menopang kegiatan perang pemerintahan Jepang. Jepang menerapkan sistem ekonomi perang di Indonesia untuk yang pertama yaitu menguasai dan memperoleh sumber bahan mentah terutama minyak bumi yang dipergunakan untuk melanjutkan perang. Yang kedua yaitu memotong garis suplai musuh yang bersumber dari Indonesia. Yang pertama yang diambil Jepang adalah melakukan pengawasan dan perbaikan di bidang prasarana ekonomi. Pada masa pemerintahan Jepang, hasil-hasil perkebunan sangat menurun. Produksi karet, teh, padi, dan hasil bumi lainnya sangat menurun drastis. Dalam rangka mengendalikan kebijakan di bidang ekonomi, semua objek vital dan alat-alat produksi dikuasai oleh Jepang di bawah pengawasan yang sangat ketat. Pemerintah Jepang juga mengeluarkan peraturan menjalankan perekonomian di bidang perkebunan. Semua hasil dari perkebunan diawasi dan diberikan kepada pihak Jepang. Banyak perkebunan yang dirusak dan kemudian digantikan dengan tanaman yang sesuai untuk kebutuhan perang. Dengan pola ekonomi perang yang diterapkan Jepang di Indonesia, setiap wilayah yang ada di Indonesia harus melaksanakan sistem autarki. Sistem autarki adalah sistem di mana setiap daerah harus bisa memenuhi kepentingannya sendiri dan juga memenuhi kebutuhan perang. Sejak menguasai Indonesia, Jepang juga menerapkan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan pada masa pemerintahan Jepang mengalami kemerosotan yang sangat drastis jika dibandingkan pada masa pemerintah kolonial Belanda. Mundurnya pendidikan pada masa pemerintahan Jepang disebabkan oleh berkurangnya guru. Guru ini direkrut untuk dijadikan tenaga administrasi di kantor pemerintahan Jepang. Melalui pendidikan dibentuk kader-kader untuk memelopori dan melaksanakan konsepsi kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Kebijakan yang diterapkan Jepang dalam bidang pendidikan yaitu pengurangan jumlah sekolah, tenaga pengajarnya mengalami penurunan yang signifikan, muatan kurikulum yang diajarkan dibatasi, para pelajar harus menghormati budaya dan adat istiadat Jepang. Selain itu, tujuan pendidikan pada masa pemerintahan Jepang adalah untuk membentuk tenaga di bidang militer yang dapat dipergunakan untuk membantu Jepang dalam melanjutkan perang. Dalam bidang kebudayaan, Jepang juga menerapkan beberapa kebijakan diantaranya yaitu bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar di seluruh sekolah dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Pemerintah Jepang juga mendirikan pusat kebudayaan yang diberi nama Keimin Bunkei Shidoso. Pusat ini menjadi wadah bagi perkembangan kesenian bangsa Indonesia di bawah pengawasan Jepang. Diberlakukan tradisi Seikirei dan beberapa kebijakan lain-lainnya. Nah, sekian materi yang saya paparkan. Semoga teman-teman paham akan isi materinya ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Tetap semangat belajar!